Saudara, di Perjanjian Lama, dalam kitab Samuel, khususnya dalam kitab 2 Samuel, dijelaskan bagaimana rakyat Israel bersama-sama menginginkan adanya seorang pemimpin yang memimpin mereka. Setelah mereka melewati masa 410 tahun dipimpin oleh hakim. Hakim di sini adalah pemimpin perang. Yang ternyata 12 hakim yang dibangkitkan Tuhan untuk menegakkan keadilan banyak gagal untuk menjalankan misi Tuhan di bumi, yaitu hidup sejahtera dan adil. Nah, rakyat ingin meniru, rakyat Israel waktu itu, bangsa Israel, rakyatnya ingin meniru orang-orang di kanan kiri bangsa itu, ingin ada raja. Maka secara demokratis, suara terbanyak mereka memilih. Mereka tidak sabar menunggu apa yang Tuhan mau nyatakan kepada bangsa itu. Mereka ingin menyampaikan petisi kepada Tuhan, lalu mengendaki ada raja yang memimpin mereka. Alhasil dari hasil pemilihan per subetnis orang Israel, dan kemudian didapatilah satu orang yang dianggap pantas menjadi pemimpin karena posturnya lebih tinggi dari orang Israel kebanyakan, cakap di dalam perawakan dan keterampilan, pokoknya secara fisik oke, dan menarik. Lalu alhasil dari hasil pilihan rakyat itu, terpilihlah Saul sebagai raja, padahal dari suku Benyamin. Awalnya Raja Saul begitu gegap gempita berupaya untuk menerapkan keadilan dan kesejahteraan, tetapi seringkali lupa tanggung jawabnya. Seiring dengan perjalanan waktu, ada banyak kegagalan yang dilakukan oleh Raja Saul, termasuk mengkonsolidasi suku-suku yang ada di Israel, memaduserasikan perjuangan bangsa itu untuk bisa hidup dengan nyaman, tenang bersama dengan bangsa lain di tanah Kanaan, menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa itu. Tapi apa yang terjadi? Saul gagal. Gagal yang pertama, mengambil peran yang bukan perannya. Imam harusnya tidak boleh seorang raja, tapi dia mengambil peran itu. Waktu mau berperang dengan bangsa lain, dan dia harus berdoa menyerahkan itu kepada Tuhan, tapi bangsa ini yang sudah memilih Saul sebagai raja, dan rajanya malah justru tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Alhasil, Raja Saul ditolak oleh Tuhan. Tetapi sebelum lengser dari apa yang sudah terjadi, Tuhan telah memilih dan mengangkat Daud sebagai seorang raja. Masih muda, belasan tahun, menunggu belasan tahun berikutnya, dia sudah diurapi sebagai raja, tapi tidak serta-merta langsung jadi raja. Menunggu sampai waktunya, baru kemudian jadi raja. Dan ketika menjadi raja, Daud memang sudah mumpuni. Selain punya hati mau merangkul keluarga Saul, juga menghargai Saul sebagai raja, kemudian ingin mempersatukan semua suku bangsa yang ada di Israel, dari utara sampai selatan, dan berhasil menguasai tanah Kanaan menjadi sebuah bangsa yang besar, yang disegani dan diberkati oleh Tuhan. Dan bangsa-bangsa lain juga tidak merasa kesulitan atau keberatan dengan bangsa Israel dengan 12 sukunya. Kurang lebih 40 tahun menguasai dan berada di dalam kekuasaan Daud. Pada akhirnya Daud pun tercatat dalam Alkitab gagal juga dalam hal moral. Ya, akhirnya Tuhan tidak melanjutkan kepemimpinan Daud, tapi diberikan setelah masa tuanya. Apa yang terjadi? Anak-anaknya gontok-gontokan, ingin merebut kekuasaan dan ingin mendapatkan posisi sebagai raja di Israel. Tapi anak yang hasil daripada percintaannya dengan Bathsheba, namanya nanti setelah anak kedua namanya Salomo, lahirlah jadi raja. Nah, Raja Salomo ini mulai memerintah, punya hikmat, kesejahteraan menarik, tapi lupa bahwa ada di bagian lain yang belum sejahtera. Ada cara-cara yang tidak tepat, terutama Salomo menikah dengan banyak istri, hampir bisa ditulis dalam Alkitab 700 istri, 300 gundik, bahkan ikut terlibat dalam penyembahan berhala, dan akhirnya Salomo jatuh. Padahal di awal Salomo adalah raja yang berhikmat, ya, yang punya hikmat yang datangnya dari Tuhan. Tapi kenyataannya jatuh, gagal. Apa yang terjadi? Kerajaan terpecah dua, utara dan selatan. Apa pelajaran dari sini, saudara? Yang pertama, suara rakyat bukan suara Tuhan. Ya, ini penting ya. Seringkali kita dengarkan suara rakyat adalah suara Tuhan.
itu dibantah habis oleh Tuhan. Suara rakyat bukan suara Tuhan. Suara Tuhan harus ada di hati rakyat. Itu yang penting. Nah, itu hal yang pertama yang perlu dipegang teguh. Ya, suara Tuhan harus di dalam hati suara rakyat. Suara rakyat bukan suara Tuhan. Yang kedua, siapapun yang dipilih manusia, ada kelemahannya. Maka jangan mengidolakan dan menempatkan manusia seperti Tuhan yang sempurna. Kecewa nanti. Dan itu akan merugikan rakyat. Yang ketiga, ingat dan ketahuilah tugas tanggung jawab rakyat yang sudah memilih berdoa. Ketika saya dan saudara memilih salah satu capres atau pemimpin-pemimpin bangsa, ketahuilah tanggung jawab saudara dan saya ialah berdoa. Mendoakan mereka, para pemimpin. Bukan hanya pada waktu pemilihan, bukan hanya pada waktu nanti pelantikan, tapi tiap hari berdoa untuk para pemimpin, untuk kesejahteraan kota. Supaya mereka tidak jatuh dalam mengambil keputusan, kebijakan. Nah, kalau sudah tidak berdoa, jatuh mereka, ya sudah. Tunggu waktunya saja, dia akan tergelincir, dan akhirnya ya kita akan saksikan kebijakan-kebijakannya, keputusannya, tindakannya, ketentuannya akan melenceng, tidak tepat sasaran. Itu akan terjadi, dan akan merugikan. Jadi saudara mesti ingat itu yang kedua ya, berdoa. Nah, dari pembelajaran berikutnya adalah ketahuilah kalau raja atau calon Raja Salomo begitu berhikmatnya di awal-awal dan begitu mendasarnya dia punya keinginan, saya nggak mau harta, saya nggak mau kekayaan, saya maunya hikmat. Bagus kan? Bagus sekali. Tetapi faktanya kekayaan itu yang mencari dia. Perempuan-perempuan yang mencari dia. Bahkan dia membelokkan hatinya dari Tuhan kepada berhala-berhala. Nah, ini kejatuhan yang fatal. Jangan sampai pemimpin-pemimpin yang kita pilih punya arah hidup yang salah. Bagaimana kita? Ya, kita mengevaluasi, kita mengawasi. Itu gunanya partai politik, itu gunanya media, itu gunanya orang-orang yang punya kekuasaan, kekayaan. Mengawasi pemerintahan yang ada. Dengan memberikan konstruksi, jangan mengkritik saja. Kalau mengkritik saja mudah. Sangat mudah mengkritik, tapi sangat tidak mudah untuk membangun. Ya, saya bisa mengkritik pemerintahan siapapun. Ada data, ada fakta, ada catatan, ada peristiwa-peristiwa. Bisa kita kritik. Sangat mudah mencari kesalahan orang lain. Tetapi sebagai orang Kristen bukan berhenti dicarinya kesalahan, tapi memberikan solusi, membangun bangsa. Nah, itu orang Kristen itu seperti itu harusnya ya. Kalaulah misalnya si A ini dipilih lalu jadi presiden, si A ini dipilih jadi menteri, si A ini dipilih jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, pokoknya para pemimpin dipilih. Dalam perjalanannya ternyata keputusannya, tindakannya tidak meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat harus bukan demonstrasi. Selain berdoa tadi, introspeksi dulu, rakyat berdoa nggak untuk tiap hari untuk pemimpinnya. Jangan tuntut pemimpinmu untuk taat kalau kita sendiri tidak taat mendoakan pemimpin. Doakan pemimpin every day. Ya, itu penting. Lalu suarakan. Ada media kok, sekarang itu bebas. Misalnya, si Polan, Anda itu, saya sudah pilih loh. Kenapa Anda melakukan hal jahat ini? Silakan pertanggungjawabkan. Sambil nuntut dan minta itu, sambil berdoa, Tuhan nyatakan keadilanmu, Tuhan nyatakan kebenaranmu. Jikalau mungkin, hukum orang jahat dengan apimu, supaya nyata keadilanmu. Seperti itu. Jadi saudara mesti bertindak baik. Lalu saya sebagai rakyat harus kerja keras. Jangan malas, duduk manis, ongkang-ongkang kaki, korupsi, itu nggak bisa. Kerja keras, ada berkat, bagikan yang susah. Jadi bersumbangsi, berkontribusi untuk bangsa ini. Nah, itu rakyat. Orang kaya, bertobatlah karena Anda yang mementingkan kekayaan Anda. Harus bisa berbagi. Nah, itu namanya bisa membangun kebangsaan. Tapi kalau kondisi sekarang tidak bisa. Nampak luar biasa menakutkan. Ya, semoga saudara bisa mendapatkan banyak pencerahan dari apa yang saya sampaikan.